dengan kuantitas ibadah, juga tidak menilai orang dengan pembualan ilmu hakikat. Membual sembaranglah menilai orang dengan kuantitas ibadah, juga tidak menilai orang dengan pembualan ilmu hakikat. Membual sembarang. 8. Kitab yang jarang kita baca, tapi ini kitab paling penting dan paling saya suka untuk diajarkan diribat saat ini. Bughyatus Salik wa Irsadul Halik, ditulis oleh Imam Al-Banani atau Al-Arif Billah Abu Bakar Al-Banani An-Naqshbandi Asy-Syazili, ya. ترافق ولن ثم تنزل ترافق ولن ثم تنزل لا بأس. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال, jadi ini membahas tentang orang yang membual dengan ilmu ma'rifat, tapi pada prakteknya sebenarnya dia nggak paham-paham juga, ya. Dia nggak paham-paham amat yang dibicarain, ya. Karena amal pertama itu fiqhul qalb, hati yang faham, itu amal pertama. Jangan ente kalau ada orang mau marifat, sholatnya dulu liatin, emang bisa dilihatin sholat orang? Cara ngeliat sholat orang pakai apa? Pakai gerakannya apa pakai kolbunya? Nah, atau jumlah sholatnya. Kalau kayak gitu Barsisol lebih hebat dong, dia 500 tahun sholat. Toh Barsisol matinya mati kafir, mati musyrik. Maka berhentilah menilai orang dengan kuantitas ibadah, juga tidak menilai orang dengan pembualan ilmu hakikat. Membual sembarangan, ya. Saya sampaikan sebelumnya udah sering bahwa ilmu hakikat itu dia lebih seksi dari cewek paling seksi, lebih cakep dari cowok paling tampan. Coba mohon maaf, kalau cewek jalan di tepi jalan tapi nggak ada pakaiannya, itu jadi seksi atau memalukan? Cantiknya justru karena dia menutup aurat. Ini kalian nih kalau buka jadi nggak cantik, kita yang takut kita jangan-jangan kode apa ya, orang punya gangguan jiwa, ya. Semakin ditutup semakin orang penasaran, ya. Artinya apa? Keindahan ilmu ma'rifat itu jangan diumbar di tengah jalan. Terus protes Buya, loh Buya kan buka pengajian ma'rifat, dibuka, loh saya buka kitab, saya ngaji kitab, dan majelisnya orang baca kitab. Dan toh yang nggak bisa ngaji kitab paham juga toh. Terus yang khawatir siapa? Orang yang sok ahli penjaga akidah Ahlussunnah. Khawatir umat tersesat. Lo nggak ada umat tersesat, biasa aja, malah senang-senang aja. Malah tambah sholat, tambah bagus sholatnya, ya kan? Tambah bagus cara bertuhannya, tambah hilang rasa khawatir galaunya menghadapi pandemi sama itu, ya. Alhamdulillah, ya. Jadi yang rusuh kalau Buya ini buka ilmu hakikat itu Gus-gus, Habib-habib, ajengan-ajengan yang dia baca kitab ini tapi dia nggak bisa jelasin dengan seperti Buya gitu. Itu dia masalahnya. Dia bikin rumah makan, menunya sama tapi orang nggak menikmati. Kalau Buya buka, kok orang mau denger gitu, mau makan di situ. Jadi yang iri sama jualan rumah makan sesama rumah, ada nggak orang warteg iri sama rumah makan sederhana? Resto sederhana ada nggak? Resto sederhana iri nggak sama jualan warteg? Lah nggak masuk, nggak nyambung. Ini memang beda. Artinya dari dulu sampai sekarang Buya, yang akan iri, yang akan hasad kepada ulama itu ya ulama.
Ya, yang akan iri dengki dengan kajian-kajian begini orang-orang yang seakan dia mendaulat dirinya menjadi penjaga akidah yang lurus. Nah, tergantung antum ini ikut ngaji dengan kita di Ribat karena viral-viralan, masyur-masyuran, YouTube-YouTuban, artinya ikutan, maka nanti juga akan meninggalkan buya-buya ini karena nanti ada orang meninggalkan dia. Ya. Jadi proses masuknya gimana, nanti keluarnya nggak jauh-jauh beda. Itu sebabnya kita dari awal mengatakan tariqatuna at-ta'allum. Tariqah kita ta'allum, ngaji, belajar. Jadi ngambil dari kolbu guru. Adapun laduni apa segala macam itu proses setelahnya, itu hadiah dari Allah Subhanahu. Itu bukan tariqat kita, itu tariqahnya Allah. Kalau laduni siapa yang ngasih? Itu wilayah siapa? Wilayah Allah. Oke. Kalau yang belajar, Allah perlu belajar nggak? Nggak perlu belajar. Ngaji sama guru sama kitab sama, paham beda nggak? Nah, paham itu wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menilai orang dengan kuantitas ibadah. Juga tidak menilai orang dengan pembualan ilmu hakikat. Membual sembarang. Allah menilai orang dengan kuantitas ibadah. Juga tidak menilai orang dengan pembualan ilmu hakikat. Membual sembarang. 8. Kitab yang jarang kita baca, tapi ini kitab paling penting dan paling saya suka untuk diajarkan di Ribat saat ini. Bughyatus Salik wa Irsadul Halik, ditulis oleh Imam Al-Banani atau Al-Arif Billah Abu Bakar Al-Banani An-Naqshbandi Asy-Syazili, ya. ترافق أولا ثم تنزل ترافق أولا ثم تنزل لا بأس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال, jadi ini membahas tentang orang yang membual dengan ilmu ma'rifat tapi pada prakteknya sebenarnya dia nggak paham-paham juga, ya. Dia nggak paham-paham amat yang dibicarain, ya. Karena amal pertama itu fiqhul qalb, hati yang faham, itu amal pertama. Jangan ente kalau ada orang mau marifat, sholatnya dulu liatin, emang bisa dilihatin sholat orang? Cara ngeliat sholat orang pakai apa? Pakai gerakannya apa pakai kolbunya? Nah, atau jumlah sholatnya. Kalau kayak gitu Barsiso lebih hebat dong, dia 500 tahun sholat. Toh Barsiso matinya mati kafir, mati musyrik. Maka berhentilah menilai orang dengan kuantitas ibadah. Juga tidak menilai orang dengan pembualan ilmu hakikat, membual sembarangan, ya. Saya sampaikan sebelumnya ada sering bahwa ilmu hakikat itu dia lebih seksi dari cewek paling seksi, lebih cakep dari cowok paling tampan. Coba mohon maaf kalau cewek jalan di tepi jalan tapi nggak ada pakaiannya, itu jadi seksi atau memalukan? Cantiknya justru karena dia menutup aurat. Ini kalian nih kalau buka jadi nggak cantik, kita yang takut kita jangan-jangan kode apa ya, orang punya gangguan jiwa, ya. Semakin ditutup semakin orang penasaran, ya. Artinya apa? Keindahan ilmu ma'rifat itu jangan diumbar di tengah jalan. Terus protes Buya, loh Buya kan buka pengajian ma'rifat, dibuka. Loh saya buka kitab, saya ngaji kitab, dan majelisnya orang baca kitab. Dan toh yang nggak bisa ngaji kitab paham juga toh.
Terus yang khawatir siapa? Orang yang sok ahli penjaga akidah Ahlussunnah. Khawatir umat tersesat. Lo nggak ada umat tersesat, biasa aja, malah senang-senang aja. Malah tambah sholat, tambah bagus sholatnya, ya kan? Tambah bagus cara bertuhannya, tambah hilang rasa khawatir galaunya menghadapi pandemi sama itu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi yang rusuh kalau Buya ini buka ilmu hakikat itu gus-gus, habib-habib, ajengan-ajengan yang dia baca kitab ini tapi dia nggak bisa jelasin dengan seperti Buya gitu. Itu dia masalahnya. Dia bikin rumah makan, menunya sama tapi orang nggak menikmati. Kalau Buya buka, kok orang mau denger gitu, mau makan di situ. Jadi yang iri sama jualan rumah makan sesama rumah, ada nggak orang warteg iri sama rumah makan sederhana? Resto sederhana ada nggak? Resto sederhana iri nggak sama jualan warteg? Lah nggak masuk, nggak nyambung. Ini memang beda. Artinya dari dulu sampai sekarang Buya, yang akan iri, yang akan hasad kepada ulama itu ya ulama. Ya, yang akan iri dengki dengan kajian-kajian begini orang-orang yang seakan-akan dia mendaulat dirinya menjadi penjaga akidah yang lurus. Nah, tergantung antum ini ikut ngaji dengan kita dilibat karena viral-viralan, masyur-masyuran, YouTube-YouTuban, artinya ikutan, maka nanti juga akan meninggalkan Buya-Buya ini karena nanti ada orang meninggalkan dia. Ya. Jadi proses masuknya gimana, nanti keluarnya nggak jauh-jauh beda. Itu sebabnya kita dari awal mengatakan tariqatuna at-ta'allum. Tariqah kita ta'allum, ngaji, belajar. Jadi ngambil dari kolbu guru. Adapun laduni apa segala macam itu proses setelahnya, itu hadiah dari Allah Subhanahu. Itu bukan thariqat kita, itu thariqahnya Allah. Kalau laduni siapa yang ngasih? Itu wilayah siapa? Wilayah Allah. Oke. Kalau yang belajar, Allah perlu belajar nggak? Nggak perlu belajar. Ngaji sama guru sama kitab sama, paham beda nggak? Nah, paham itu wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala.